Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham 2 tahun pertama kita, karena kita menghadapi masalah yang sangat besar. Kita menghadapi dunia yang penuh pergolakan, dan juga kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita akui merupakan tantangan kita bersama. Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Tiap masa ada pemerintahnya. Tiap pemerintah ada masanya. Tiap masa ada pemimpinnya. Tiap pemimpin punya masanya. Kita tidak bermaksud sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat, dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham, ini semua masalah kita faham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita faham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini.
di dalam negeri dan di luar negeri, semua tahu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam 1 tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menupuk-nupuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita. Ojo dumeh. Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur, dan kita punya ukuran. Kita harus bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan, saudara-saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah. Peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air,
perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan.